Pak Yus, boleh dong cerita pengalaman yang paling enak selama praktek apa Pak Yus? Selama praktek ya. Hmm. Ya, selama praktek karena memang dari awal konsen suka di luka ya. Nikmatnya kalau pasien sembuh Pak Lili. Kalau pasien sembuh yang semula datang dalam kondisi yang kelihatan stres banget gitu ya, kondisi lukanya yang jelek, tapi setelah kita rawat ternyata ada hasil dan pasien senang ya, terlihat senang, terlihat gembira melihat kondisinya dan akhirnya terlihat bagus. Yang paling ekstrim apa? Yang paling maksudnya yang paling berat yang akhirnya kalau sembuh itu jadinya lega banget gitu. Yang pernah Ya paling kondisi-kondisi luka infeksius. Ya, kondisi-kondisi yang seperti itu, gangren gas. Ini kan yang biasanya kondisi-kondisi di rumah sakit malah justru jadi momok ya. Kita kerjakan bisa sukses berhasil itu ya kepuasannya ada di situ sih. Kalau pengalaman yang nggak enak? Pengalaman yang nggak enak? Apa ya? Pengalaman yang nggak enak? Perasaan selama ini saya enjoy aja Pak, menikmati aja. Tak nikmati aja kayaknya. Oh, dinikmati aja ya. Jadi lupa ya yang nggak enak itu lupa mana? Yang nggak enak. Kan Pak Leli yang ngajarin, jangan diingat-ingat yang nggak enak. Ada pertanyaan dari Mbak Ferawati. Mana Mbak Ferawati? Bojonegoro ya. Oh, Bojonegoro. Selamat datang Bojonegoro, Mbak Vera. Bu Vera. Ya. Mbak Vera ini kembarannya karyawannya timnya Pak Yus, ya, Mbak Vera. Ya. Izin bertanya Pak, boleh. Bolehkah kita menolak pasien luka yang kondisinya jelek saat pandemi seperti ini? Saya ulang ya. Boleh nggak sih kita menolak pasien luka yang kondisinya jelek pada saat pandemi seperti ini? Ini pertanyaan dari Mbak Vera. Ya. Kalau semenjak ada kondisi pandemi yang seperti ini Pak Leli, kami sepakat dengan teman-teman ini, dengan Mbak Vera dan tim, bahwasanya kalau kondisinya sangat jelek, infeksius, kita cari aman lah, lebih baik diarahkan ke rumah sakit aja dulu, gitu. Daripada kita paksakan dan kondisinya kita nggak tahu ini membawa atau tidak, itu kan makanya biasanya interview awalnya juga harus kita mainkan. Pernah enggak dari luar kota ini dalam waktu dekat, atau mungkin ada keluarga yang baru pulang dari luar kota, kemarin ada pasien baru 3 orang itu kami interview dulu Pak Leli, nggak berani langsung handle. Nah, kita jaga-jaga diri sendirilah, kondisi yang sekarang yang lagi ramai ini kan. Apalagi Jepara ini trennya mulai semenjak habis hari raya ini kan lumayan nih penambahan jumlah yang dari hasil rapid lah ya, walaupun ini belum swab, ada beberapa sih yang di swab positif juga. Gitu. Atau mungkin definisi yang Mbak Vera mungkin bisa jelasin ya, yang maksudnya jelek itu kayak apa? Apakah jelek lukanya atau jelek kondisi umumnya? Mbak Vera coba. Ya. Terima kasih Pak Leli untuk waktunya. Iya. Jadi kemarin sempat ada beberapa pasien yang ingin dilakukan perawatan luka di Iksada Wound Care. Itu dengan kondisi salah satunya adalah KU-nya juga kurang bagus, serta kondisi lukanya sendiri juga kurang bagus. Seperti itu maksudnya Pak Lili. Berarti sebetulnya lebih ke KU-nya dulu ya. KU-nya ya. Ya karena emang tanda-tandanya salah satunya ada sesak nafas gitu. Jadi tim itu agak merasa takut. Iya, akhirnya dijelaskan, dialihkan untuk ke rumah sakit gitu. Sementara ke rumah sakit. Iya, kami mikirnya gini, apakah yang kami lakukan itu kira-kira sudah tepat atau seperti apa? Karena kan niatnya kan mereka pengen dibantu untuk menangani lukanya seperti itu. Tapi tim dari kami juga merasa takut gitu karena emang masih masih anak-anak gitu. Jadi mereka banyak mencari pendapat-pendapat sekiranya kalau emang kurang ini ya sementara kita cari aman seperti yang sudah disampaikan sama Pak Yus tadi seperti itu. Iya. Ya kalau kondisi KU-nya memang kurang bagus, lebih baik diarahkan ke rumah sakit aja Bu dulu. Sementara perbaikan KU.
Daripada kita paksakan, ternyata KU-nya jelek, belum lagi nanti kalau ternyata dia juga bawa kan, beresiko juga. Beresiko. Iya, terima Pak Yus kasih. pernah Ya. pengalaman pasien yang jelek juga kan? Kayaknya tanda-tanda harus di rumah sakit dulu. Pernah Pak Lili, pernah. Itu dulu pernah ada gangren gas itu ditolak di 2 rumah sakit. Tapi akhirnya datang ke tempat kami, tidak mungkin saya tolak lagi kan. Akhirnya tetap saya kerjakan. Enggak, maksudnya ada kondisi pasien yang jelek, bukan lukanya ya, tapi kondisi umumnya jelek. KU-nya. Yang sebetulnya memang membutuhkan penanganan ke rumah sakit gitu. Ya kalau kondisi seperti itu kami pasti arahkan ke rumah sakit. Kalau memang KU-nya tidak memungkinkan, ya kita tidak berani gambling lah. Daripada nanti kita dipersalahkan kan enggak enak juga kan. Kita udah tahu kalau kondisi KU sudah enggak baik, lebih baik kita arahkan ke rumah sakit. Perbaikan KU dulu lah. Gitu. Nah, ada satu lagi pengalaman itu senior panjenengan semuanya di Wundcare, yaitu Pak Ikram Bauk, itu di mana, di Majene. Saya waktu itu pernah saya pas ke sana juga, saya pas ngisi acara di sana. Kebetulan timnya semua ikut pelatihan saya pada waktu di Majene. Kemudian ada pasien yang mestinya kontrol pada waktu itu dijadwal ulang untuk di hari yang lain. Kemudian ketika maksa datang, dari tim bilang mohon maaf untuk jam itu dan hari itu nggak bisa hadir. Nggak bisa kami nggak bisa terapi, nggak bisa kontrol karena sedang ada acara gitu kan. Kalaupun iya nanti malam boleh kita kita rawat lukanya. Tapi qadarullah justru penolakan itu sebetulnya menyelamatkan tim. Karena apa? Ternyata pada jam 3 waktu itu, jam 3 sore kalau misalkan benar-benar dirawat, itu kondisinya langsung ngedrop dan kemudian meninggal. Karena ada riwayat jantung juga. Nah, artinya begini, kalau pada saat itu pasien dirawat lukanya dan kemudian ngedrop pada saat jam itu, maka yang terjadi adalah walaupun sebetulnya itu tidak terkait langsung dengan lukanya meninggalnya itu, tapi karena jantungnya, tapi karena dirawat di klinik dan kemudian meninggal pada saat itu akan menjadi masalah yang besar. Nah, ini maka saya bisa kasih simpulan ya, kalau misalkan seperti yang ditanyakan Mbak Vera tadi, seandainya memang kondisi umumnya pasien jelek, membutuhkan penanganan yang komprehensif, sebaiknya memang di-refer ke rumah sakit ya. Lukanya kan kalau luka itu kan bukan yang emergensi lah istilahnya. Justru yang emergensi KU-nya dulu perbaiki baru kondisi KU. lukanya ya gitu. Saya kira itu ya. Setuju Pak Yusuf? Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita masuk ke luka bakar nih. Luka bakar. Pak Yus bisa cerita pengalaman atau tentang luka bakar sedikit? Pasien maksudnya ya? Iya. Ya. Ya kalau bicara luka bakar ini kan bagi praktisi luka sih mungkin hal biasa ya. Teman-teman ini yang hadir di acara kita ini kan kebetulan rata-rata teman-teman sudah certified. Tapi bagi teman-teman yang memang belum mengenal perawatan luka, ini luka bakar kan cenderung menjadi momok kan. Termasuk di rumah sakit biasanya kan kondisi masuk, kondisinya baik, tiba-tiba di sana dirawat, tidak kunjung membaik, akhirnya juga tidak akan ada perbaikan, malah makin rusak gitu kan. Sampai akhirnya luka jadi kronik. Itu yang banyak terjadi begitu Pak Lali. Dan sebagian besar yang datang biasanya sudah menjadi kronis lukanya. Ya, sudah jadi kronis. Padahal kalau kita bicara luka bakar ini kan awal terjadinya ini kan luka-luka akut kan ya. Mestinya penanganannya lebih mudah kan, lebih mudah gitu ya. Berarti apa sih yang mesti diperhatikan dalam merawat luka bakar, baik kondisinya itu terutama sih masih akut gitu ya? Iya. Yang perlu diperhatikan apa saja Pak Yus? Mas Yus. Kondisi datang ya, kalau ada pasien datang kena luka bakar, tempat kita contohnya, ya kita harus bisa mengidentifikasi yang pertama kondisi pasien ini kira-kira luas luka bakarnya seberapa. Gitu.
kira-kira butuh nggak resusitasi cairan? Kita jangan mendahulukan lukanya. Luka bakar ini walaupun datang ke tempat kita, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan harus dilakukan resusitasi, ya mau tidak mau kan tidak mungkin kita meresusitasi di tempat kita, kecuali ada klinik ya, kayak Pak Ruby, Mbak Niken ya, Niken Wulandari ya. Kayaknya ada klinik, nggak tahu itu klinik rawat inap atau apa. Nah, mungkin bisa, tapi kalau ada dokternya kan itu. Tapi kalau SIPP, praktek mandiri, kan tidak memungkinkan Pak Leli. Mau tidak mau, refer ke rumah sakit, gitu ya. Jadi, lagi-lagi kalau bicara luka bakar, kita perhatikan ABC-nya dulu lah, emergensinya. Ya. Airway breathing-nya aman enggak? Gitu ya. Sirkulasinya aman enggak? Kalau itu semua aman, emergensinya, nanti baru kita fokus ke luka. Nah, kita lihat nih, luas luka bakarnya seberapa. Berapa sih luas luka bakar yang mestinya harus kita refer ke rumah sakit supaya mendapatkan resusitasi cairan perparenteral gitu kan? Ya, untuk dewasa kira-kira lebih dari 15% lah untuk dewasa. Ya, untuk anak 10%, lebih dari 10%. Kalau sudah ketemu seperti itu, lebih baik kirim, Pak. Ya. Walaupun ada beberapa kawan-kawan kita yang mencoba mempertahankan pasien tetap dikerjakan, dicoba di istilahnya disupport pasiennya untuk minum yang banyak gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Tapi kalau kita mau bermain aman, karena kita tahu protapnya, ya lebih baik lebih dari yang semestinya 10-15% ya mestinya silakan direfer ke rumah sakit. Tapi kalau di bawah itu silakan dikerjakan aja, ya silakan dikerjakan. Itu apa resikonya? Tentunya dengan perawatan yang benar loh Pak. Iya. Risikonya kalau misalkan tetap kita tangani di prakteknya kita, sementara resusitasinya nggak adekuat, selain memang nanti bisa ke arah meninggal gitu ya, tapi yang ke arah luka apa, Mas? Untuk kondisi pasiennya Pak ya. Iya. Kondisi kalau andai kata kita tidak memperhatikan kondisi kebutuhan cairan, ini resikonya kan malah justru bisa sampai gagal ginjal, bisa malah kita rawat lukanya yang banyak terjadi, mohon maaf Pak Leli, di beberapa rumah sakit, mohon maaf ya, yang belum ada burn centernya, belum ada burn unitnya, banyak pasien masuk justru yang difokuskan malah lukanya. Ya. Sehingga kadangkala pasien 2 hari setelah itu malah justru terjadi perburukan kondisi gitu loh. Termasuk salah satunya biasanya ada yang kena gagal ginjal tiba-tiba gitu ya. Gagal ginjal akut akhirnya mengenai pasien. Ini kan kasihan. Kenapa? Resusitasi cairan di 24 jam pertama ini penting gitu kan. Di 24 jam pertama kebutuhan cairan pada kasus-kasus luka bakar penting. Sehingga kalau memang dirasa ini katakan dewasa lebih dari 15%, katakan 30%, lebih baik kirim ke rumah sakit aja lah. Biar diberikan resusitasi yang benar di sana, nanti masalah perawatan lukanya andai kata nanti di rumah sakit belum ada yang ngerjain ya nanti setelah kondisinya membaik, mungkin pasien sudah diperbolehkan pulang, ya mau tidak mau baru kita ini. Syukur-syukur kita bisa hospital visit, nah itu akan lebih bagus lagi. Bisa ikut bantu ke sana. Kalau di rumah sakitnya belum ada certified-nya ya? Iya. Kemarin ada itu Pak, pengalaman di ada salah satu rumah sakit di tempat di Jepara itu. Anak-anak kondisi luka bakar sudah 7 hari belum ada perbaikan. Kebetulan ada dari keluarganya coba konsultasi gitu ya. Saya sampaikan kalau memang kondisinya bagus, pulang aja. Akhirnya pulang kita rawat. Alhamdulillah baik. Selesai juga. Oke. Kalau begitu sebetulnya apa sih Pak masalah yang paling menonjol ya pada pasien luka bakar? Luka bakar lah ya, bukan artinya hanya apa namanya, bukan terbakarnya, tapi pada lukanya. Pada lukanya ya. Nah, masalah yang biasanya paling menonjol. Yang paling menonjol yang pertama memang kerusakan kulit kan Pak Leli. Bicara luka bakar otomatis akan terjadi kerusakan kulit ya.
Ini ada suara dari mana nih Pak? Oh, nah, itu kan Ya. fansnya Pak Yusro masih Fans ya. kecil. Ya. Yang pertama kerusakan kulit pasti ya karena terjadi luka bakar gitu kan. Variatif bisa stadium 2, bisa stadium 3 ya. Variatif pasti terjadi kerusakan kulit kan kalau kita bicara luka bakar. Satu yang menonjol itu. Yang kedua kalau perawatannya tidak baik, tidak tepat, yang justru kita khawatirkan luka ini malah terjadi proses infeksi gitu. Terjadi perlambatan proses penyembuhan yang mestinya luka bakar bisa kita selesaikan dengan baik, dengan cepat, resusitasi cairannya sudah aman. Kalau perawatannya tidak benar, akhirnya kondisinya luka menjadi kronis, ujung-ujungnya bisa infeksi juga. Itu banyak yang terjadi seperti itu, Pak. Tidak berhasil melakukan perawatan, mohon maaf, di beberapa rumah sakit itu kan masih ada nih yang pakai benda yang jaring-jaring itu kan. Nah, itu masih ada yang pakai itu, Pak. Ditempelin gitu. Itu kan penyiksaan. Ya? Lambu. Itu kan masih ada yang pakai. Ini kan penyiksaan juga. Tapi ada juga yang kayak jaring itu sekarang yang bagus ada juga kan atau semua? Oh, ada. Ya. Ada Pak, ada yang baik. Itu dia sudah pakai teknologi lipidokoloid dia. Dia pada saat dipakai dia enggak terpendam di jaringan granulasi. Tapi kalau yang lama ya, yang jaring-jaring model lama. Boleh nggak disebut merek walaupun ini bukan forum sponsorship ya? Enggak apa-apa ya, enggak melanggar kode etik jurnalistik kan ya. Ini kan teman-teman mungkin pengen tahu yang baru ada rekomendasi nggak Pak Yus? Yang jaring kalau misalkan ada yang nawari produk dressing yang seperti ada yang tule itu, tapi untuk yang baru ini lebih aman gitu. Ya, itu produknya dari Urgo, Pak. Urgo ya. Oh ya, Urgo. Itu kan ada 3 varian toh, yang satu yang varian reguler yang warnanya pink itu kan. Yang satunya lagi combine dengan silver kan. Ya, Urgo combine dengan silver. Tulenya ada kandungan silvernya. Yang satu SSD ya, SSD. Tapi yang paling gemar dipakai itu aman ya. Jaring tapi aman ya. Pak. Kalau itu aman karena pada saat granulasi berjalan tumbuh gitu ya. Si jaring ini juga ikut naik gitu. Dia tidak terpendam oleh granulasi. Jadi tidak masuk ke celah-celah itu. Berbeda dengan yang jaring-jaring yang lama yang kayak Sufratul, Daryantul gitu ya. Walaupun mereka saling menguatkan, tapi prinsipnya kalau di praktisi luka, apalagi kasus luka bakar, sebaiknya jangan dipakai lah, kasihan pasiennya Pak. Oke. Cukup pakai salep aja ya. Ya. Mas Widodo di Karyadi untuk yang tule itu dari Smith & Nephew udah masuk belum? Smith & Nephew, Kalbe biasanya bawa. Yang apa? Yang punya Kalbe. Smith & Nephew masuk enggak? Bakti Grace kan, masuk kayaknya. Bakti Grace ini masuk ini. Masuk. Itu anunya. Masuk ya. Masuk Karyadi. Oke, sudah. Yang tule juga kan isinya? Tule juga isinya. Tule. Itu ini kan rekomendasi. Ya, karena itu baru masuk tahun berapa itu? Saya dapat dari waktu itu saya pulang 2016 dari Capton ya. Ada dari Capton. Saya waktu 2016 belum masuk Indonesia. Oke. Itu Pak Yus. Apalagi Pak Yus? Kira-kira ada yang masalah menonjol di perawatan luka bakar? Ya, yang berikutnya terkait dengan itu resusitasi cairan, Pak. Resusitasi cairan itu harus diperhatikan betul. Buat luka penting juga. Penting Pak. Kalau untuk luka bakar, kita kedatangan pasien luka bakar, perhatikan kondisi luas luka bakarnya. Karena ini terkait dengan kebutuhan cairan. Gitu. Jangan sampai kita rawat lukanya, pasien tidak terpenuhi kebutuhan cairannya. Karena kalau kasus luka bakar itu kan juga mudah terjadi penguapan karena terjadi kerusakan kulit kan itu. Terjadi penguapan. Tiba-tiba dehidrasi pasiennya. Ini jangan sampai terjadi. Makanya ada batasan yang tadi saya sampaikan. Kalau luas luka bakarnya lebih dari 15% pada kasus dewasa gitu ya, sebaiknya kirim aja ke rumah sakit biar dapat resusitasi dulu.
Itu maksudnya untuk luka bakar yang baru terjadi ya? Yang baru terjadi. Ini yang baru terjadi ya. Karena kita bicara luka bakar, Akutnya, bisa bicara akut, bisa kronis gitu ya. Karena nanti kan persepsinya kalau itu luka bakar yang sudah 2 minggu 15%, enggak. bukan ya. Ini yang teman-teman jadi jangan yang akut, yang awal yang terjadi, baru awal terjadi ya. Oke. Kalau nyeri gimana? Mengganggu nggak? Pasti Pak. Itu yang menonjol juga tuh. Terutama pada stadium 2 ya. Stadium 2 itu nyerinya luar biasa. Ya. Kalau yang 2 deep, agak dalam, ada nyeri tapi tidak seberapa. Yang paling nyeri itu yang bula, ada bula, kemerahan dasar lukanya, nah itu luar biasa nyerinya kan. Nah, itu bicara soal bula ini gimana nih? Paling bagus sebetulnya apa sih, kan sering jadi pertanyaan ini, Pak, bulanya pecah enggak? Dipecah apa enggak? Nah, gitu. Sebetulnya paling bagus yang mana sih gini? Kalau bula Pak Lelo, selama ini experience ya. Kondisi luka bakar kalau ada bula kami pecah karena cairan yang ada di bula itu sudah enggak kepake. Ada yang mengatakan ini nanti bisa diabsorb, enggak lah. Ini enggak kepake. Buang aja, tapi tolong jangan dikelupas ininya. Karena kalau dikelupas sensasi nyerinya luar biasa. Ya. Kalau dikelupas sensasi nyerinya luar biasa. Banyak referensi sih Pak Leli. Kalau selama ini kita buang bulanya, cairannya. Cairannya. Ya. Cukup kita ambilkan kasa, kita tekan dikit pelan-pelan gitu. Jangan sampai merusak bulanya itu tadi dalam arti koyak gitu ya. Supaya tidak nyeri gitu lah. Ya, supaya tidak nyeri. Sehingga setelah itu kita pakai zinc cream ya, kita pakai zinc cream dalam kondisi yang masih seperti itu, masih ada tertutup bekas bulanya itu tadi, tapi sudah tidak ada cairannya kan. Nah, nanti 3 hari berikutnya kita buka, kondisinya sudah muncul tuh epitel, akan tetapi yang bekas lapisan epidermis itu nanti bisa kita ambil aja. Biasanya sudah lisis dengan sendirinya gitu Pak. Nah, di beberapa tempat ini saya pernah baca di jurnal itu Pak Leli. Ini jarang kami sampaikan, biasanya pada kondisi-kondisi pelatihan pernah kami sampaikan. Luka bakar kalau di jurnal internasional itu ada yang menggunakan transparan film. Ini kondisi stadium 2 loh ya. Nah, ini pernah kami diskusikan dengan beberapa, masih ingat mungkin Dokter Nizam ya, dari Sarawak. Dokter Nizam Sarawak. Itu dia pakai transparan film itu Pak. Saya bilang loh, transparan film ini kan memang tidak mampu mengabsorb kan dia. Nah, ternyata setelah saya coba kejar dan saya coba lihat di referensi, ternyata memang betul. Satu, meminimalisir kontaminasi bakteri. Dia tutup pakai transparan film itu Pak. Yang kedua, meminimalisir penguapan. Ya, itu tujuannya itu. Dan memang tidak mampu mengabsorb cairan, tapi dia setiap hari dibuka. Jadi kalau teman-teman mau mencoba, boleh tuh dicoba. Pakai transparan film, tapi kondisinya ininya dibuka, dikelupas semua Pak. Dikelupas, baru ditutup. Ya, jadi kalau mau di-trial suatu ketika. Epidermisnya itu dibuang ya? Epidermisnya dibuang, itu sudah ditutup transparan film. Tentunya dicuci dulu lah kayak seperti biasa. Tutup transparan film. Tapi itu tiap hari dibuka tuh. Tiap hari dibuka. Karena dia memang tidak mampu mengabsorb kan transparan filmnya. Ya, itu. Tapi kalau kita mau 3 hari baru datang, jangan pakai itulah. Karena yang jelas pasti ada produk cairannya kan. Tidak mungkin mampu mengabsorb. Ya, pakai yang lain. Yang biasa sering banyak dipakai teman-teman kan ya zinc cream itu. Zinc cream ya. Nah, teman-teman sekalian, acara malam hari ini memang disponsori ya. Disponsori produk Medco Natural dan Medcovazin. Dan karena memang banyak sekali teman-teman yang saya survei untuk pertama 2 tahun ke belakang, maksudnya 2 tahun ke belakang lagi itu memakai zinc
cepat sekali untuk kesembuhan di di luka bakar ini. Tapi kan ada beberapa varian ya Pak Yus ya untuk Metcovagin ini. Ada beberapa varian. Yang pemakaiannya? Kalau dulu sih sempat ada 3 varian ya. Bahkan yang beredar ya maksudnya. Ya. Nah, yang saat ini yang sudah ada Balai POM-nya itu yang Metcovagin reguler sama yang red Pak Lali. Oke. Nah, untuk pemakaiannya paling mana yang recommended untuk luka bakar? Untuk kondisi luka bakar, kita mau pakai yang reguler ya enggak apa-apa. Andai kata enggak punya, mau pakai yang red pun is okay lah Pak. Oke. Aman. Kalau zinc cream, intinya kan dia mampu mempertahankan kelembaban cukup lama tuh ya. Ya, kalau punya yang red ya malah lebih bagus kan. Pakai aja yang red. Tapi kalau Pak, ini kan lebih mahal nih Pak yang red, mau pakai reguler silakan aja. Bisa. Ya. Oke, aman. Karena memang red ini produknya tidak terlalu banyak, jadi agak sulit untuk dapatnya ya. Agak sulit. Oke. Nah, kadang ada orang begini Pak Lel. Ya? Kadang ada orang yang begini. Kadang ada orang yang mau pakai reguler tapi pada saat kondisi red maksudnya. Pada saat kondisi tidak ketemu dengan yang red, akhirnya bingung dia. Terus apa yang kami lakukan? Tidak perlu bingung, pakai aja yang reguler pun bisa dipakai. Ketentuannya dengan catatan apa kalau pakainya reguler? Atau bebas saja? Ya kalau bebas saja. Kalau kondisi kayak luka bakar itu aman Pak. Kita pakai reguler pun aman. Enggak, maksudnya harus tipis atau harus tebal atau bebas? Oh iya, kalau untuk luka bakar yang kondisinya yang tadi bulannya sudah dipecah, dikeluarin cairannya, kasih agak tebal, jangan terlalu tipis. Kalau tipis nanti tidak mampu menstimulasi terbentuknya epitel yang ada di bawah. Reguler nggak apa-apa ya, tebal ya? Reguler nggak apa-apa Pak. Oke. Ya. Bahkan kalau kondisi luas Pak Leli, kalau kondisi luas kita mau idealis, taruhlah kita mau pakai foam gitu kan, pasien tidak akan mampu kan. Ya. Mau tidak mau kita main zinc cream, tapi kalau sebagai secondary masih bisa kita pakai. Kalau Pak Eko kan sugih. Aman kalau beliau nih. Aman ya. Ini kan bisa bikin sendiri dia. Bisa aman. Bikin sendiri. Apalagi itu ya. Foamnya juga aneh-aneh kalau Pak Eko itu biasanya. Aneh-aneh. Udah mau produksi bentar lagi tuh kayaknya. Iya. Nanti yang hadir dari sini jadi tester semua ya. Yang hadir pada malam hari ini doakan aja mudah-mudahan kalau pas Pak Eko sudah produksi semuanya akan dapat tester gratis ya kan? Amin. Yang aminnya paling kenceng nanti dapatnya paling banyak. Coba amin yang paling kenceng dapatnya paling banyak. Amin. Wah, itu Amin. Amin. Nah, boleh Pak Eko nongol, Pak Eko? Pak Eko? Wah, lagi biasa begitu Pak Eko ya, lagi naik kereta beliau. Nah, untuk fase emergensi, fase akut mungkin Mbak Niken ini kemarin saya tahu beliau ikut sertifikasi emergensi untuk luka bakar di Bandung. Mungkin ada pengalaman atau ada yang mau di-share Mbak Niken? Siapa tahu ada yang mau di-share tentang entah itu teknisnya, entah itu bahannya, atau catatan-catatan apa gitu. Ada Mbak Niken? Mbak Niken pakai tester nggak apa-apa kok. Nah. Videonya dihidupkan dulu. Mbak Niken masih monitor? Yes. Oke. Atau yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Ada yang nanya teman-teman? Itu tadi ada yang tanya Pak. Oke. Ini loh Pak. Ya, ada yang nyerinya gimana itu Pak Yusuf? Salam Pak Udin. Ya, untuk nyeri. Ya, apa pakai hipnosis atau apa pakai kan nyerinya hebat ya kalau belajar dua terutama itu. Ya. Apa yang dilakukan? Sementara ini kalau kami ketemu pasien yang baru datang sih, itu nyerinya iya, tapi enggak, masih bisa ditoleransi biasanya Pak. Ya, kalaupun pasien tingkat nyerinya istilahnya sensitivitas nyerinya sangat tinggi,
ya bisa dimainkan hipnosis, Pak. Ini kebetulan ada pakarnya juga kan di sini kan. Nah, makanya teman-teman praktisi luka itu penting juga belajar itu. Karena ada kalanya kalau ketemu kasus luka bakar, kasus cancer, arteri ulcer, ini kan pasien-pasien dengan luka yang ada nyeri yang luar biasa, bisa kita mainkan. Terutama kalau luka nyeri pada pasien luka bakar, terutama luka bakar yang sudah kronis, Pak. Wah, itu kasihan pasiennya, nyeri banget itu. Di cleansing aja nyeri. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Yus dari Mas Saiful Huda. Parah ini. Ya. Pak Yus, biasanya kalau kita pakai Medco untuk luka bakar, biasanya hari ketiga waktu membersihkan tuh lengket banget salepnya, ada putih-putihnya di kulit gitu. Terus ini bagaimana menyikapinya? Oke. Bukan kasanya yang lengket ya, yang lengket ininya kan. Salepnya. Yang lengket salepnya. Kalau yang lengket salepnya itu biasanya lengketnya kan di sekitar lukanya kan, karena di lukanya biasanya kan tertutup itu, Pak. Kalau hari ketiga biasanya kalau kondisinya perawatannya tepat, jumlah Medco yang dipakai juga tidak tipis banget gitu ya. Biasanya insya Allah proses epitel sudah mulai terbentuk tuh Pak Leli. Nah, jadi kalau hanya kesulitan membuang apa namanya Medco-nya saja, itu bisa. Kalau saya sih selama ini saya sediakan minyak zaitun. Saya bersihin pakai minyak zaitun. Bersih itu Pak. Ya. Kita bersihin. Jadi Minyak kalau zaitun, hanya dicuci, minyak zaitun. Okay. Baby oil juga bisa, minyak zaitun. Biasanya kami siapkan minyak zaitun. Bersihin pakai di kasa aja, minyak zaitunnya taruh di kasa. Gosok pelan-pelan, gentle aja. Itu lepas semua pasti. Ya. Ya, yang jadi masalah biasanya kan itu. Kalau udah masuk rumah sakit ada putih-putih nih. Nah, ini apa ini kok putih-putih nih, Medco kan. Iya. Padahal aman, gampang bahkan, Pak cara bahkan menghilangkan. di waktu di Medan itu ada ya Pak Edi Aceh itu pernah pengalaman bekasnya Medco untuk luka apendisitis itu dikira dokter bedahnya adalah kotoran yang keluar dari apa namanya dari luka apendiknya. Jadi yang disalahkan adalah perawatnya yang rawat. Padahal itu sebenarnya bukan kotoran, tapi kumpulan dari Medco, Medco yang kena ditambah iodosop kan jadinya kuning coklatan. Oh, kuning ya. Ya. Itu. Dan kalau dibersihkan pakai sabun katanya pasien kesakitan. Berarti pakai itu dulu ya, pakai minyak zaitun ya. Minyak zaitun, Pak. Kalau langsung pakai sabun sambil digosok yang kesakitan pasien. Bersihin pakai minyak zaitun dulu. Bersih. Minyak zaitunnya kesukaan Pak Eko nih, Pak D Eko nih sukanya minyak zaitun. Kalau ini Mbak Niken, maaf trouble di audio untuk fase emergensi. Yang penting juga adalah hentikan penyebab. Penyebabnya udah pergi. Hentikan penyebabnya. Mungkin kalau audionya bisa di ini. Ini masih trouble ya Mbak Niken ya? Trouble di audio kayaknya dia Pak. Suruh matiin dulu Pak Leli. Matikan dulu baru masuk lagi nanti biasanya bisa. Nah, keluar masuk. Ya, Coba katanya Pak Yus keluar dulu kemudian masuk nanti audionya bisa cespleng. Ada yang mau ditanyain Mas Widodo? Nggak ada. Kalau nggak ada, teman-teman saya umumkan dulu ya untuk yang dapat door prize Medcovazin. Alhamdulillah kita dapat sponsor dari Salut Wound Care Solo. Nah, sponsor dari Salut Wound Care Solo, insya Allah mantap. Beliau akan memberikan door prize 3 salep Medcovazin untuk yang pertama kali hadir tadi. Yang saya umumkan yang pertama kali hadir yang dapat adalah Mbak Wahyu Nugraheni. Ya, Mbak Wahyu Nugraheni dari Purbalingga, itu yang pertama. Dan yang kedua yang dapat adalah asal belum pergi ya. Kalau ternyata udah pulang berarti batal ya. Yang kedua adalah Mas Yuri Joko dari Wonosobo. Nanti silakan yang dapat ini WA ke saya.
Mas Yuri Joko ya. Kemudian yang ketiga adalah Mas Rio Duyanto dari Purwakarta. Berarti ini dari Jawa Tengah semua. Oh, ada satu dari Jawa Barat. Purwakarta, bukan Purwokerto ya. Oke. Nanti insya Allah masih ada lagi, Durpres, tetap Medcovadin juga, masih ada 3 cup yang kita sediakan. Nah, siap-siap saja untuk rebutan, kali ini rebutan. Oke. Oh, ini ada jawaban lagi dari Mbak Niken nih. Maksudnya penyebabnya adalah contohnya panas, maka bisa dialiri air mengalir sehingga panas tidak sampai terus ke dalam atau menyebar. Yang penanganan emergensi awal itu, Pak. Emergensi awalnya ya. Jadi kalau di lain saya mau nanya Pak Yus, apa rata-rata kesalahan yang sering terjadi dalam perawatan luka bakar Pak Yus? Kalau kesalahan yang banyak terjadi banyak, ya? Banyak dilakukan pada itu. Oh sebentar, sebelum dijawab ini ada yang sudah raise hand ini. Yang pertama Mas Widodo, yang kedua Mbak Ferawati. Ya udah dua-duanya dapat nih ya. Oke, nanti ini sebelum itu saya biar Pak Yus jawab ini dulu. Silakan Pak Yus. Kesalahan-kesalahan. Kesalahan ya? Ya. Yang masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan teman-teman ya rata-rata teman-teman yang memang belum terpapar ya Pak Leli ya. Ya. Kalau terpapar corona. Teman-teman yang terpapar perawatan luka maksudnya. Ya. Mereka teman-teman yang sudah terpapar teknik perawatan luka yang benar rata-rata tidak ada kendala itu saya lihat. Tapi kalau teman-teman yang memang belum pernah terpapar perawatan luka, ya kejadiannya yang yaitu tadi jaring yang banyak ditempel, yang jaring-jaring itu tadi. Saudara Sufratul, Daryantul itu masih dipakai, kasa, bahkan kadang ada yang hanya dikompres NaCl, tempelin Pak, itu masih ada di beberapa rumah sakit ada Pak. Ini kan kejem banget ini. Padahal pada saat ya? pada saat dibuka itu kan lengket semua kalau kondisinya hanya dikompresin NaCl aja. Ya. Walhasil kondisinya luka makin rusak gitu. Makin jelek, nggak ada perbaikan. Oke. Itu sih. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Den Baguse Solo, Mas Iput. Mas tarifnya berapa Mas? Tarif saya nggak narif Mas. Oke. Kalau mau tarif diskon japri gitu ya. Kalau mau tarif japri aja. Saya buka kesempatan pertama adalah ke Mbak Vera dulu ya Mbak Vera. Silakan Mbak Vera untuk di-unmute. Terima kasih Ali untuk waktunya. Oke, yang ingin saya tanyakan pengalaman Pak Yus terkait merawat pasien dengan luka bakar, pernah nggak menggunakan herbal atau mungkin potensi Nusantara yang ada khususnya di wilayah Jepara dan sekitarnya? Karena sebenarnya sih mungkin banyak sekali potensi-potensi yang ada di alam kita yang bisa digunakan untuk pemanfaatan perawatan luka bakar. Kalau dulu saya pernah mendengar dari Pak Ikram Bauk itu menggunakan daun banana leaf, daun pisang. Ya, nah mungkin ada nggak Pak Yus pernah menggunakan metode-metode seperti itu dan hasilnya daun yang lain, seperti apa gitu. Ya. Pernah Pak Yus? Terima kasih. Ya. Sampai sekarang ini sih belum pernah Bu Vera. Saya belum pernah mencoba pakai banana leaf seperti yang dipresentasikan Pak Ikram di Kuala Lumpur itu ya. Itu memang dalam rangka riset beliaunya mencoba ya. Tapi kalau kondisi kita merawat pasien tentunya kan kita juga memberikan penjelasan sejelas-jelasnya ke pasien. Jangan sampai nanti loh ini kok daun pisang ya kan repot. Di samping itu kondisi kayak zinc cream ya, yang sering kita pakai memang terus terang itu. Cara memperolehnya kan juga tidak susah. Sehingga sampai sekarang ini kami
belum pernah mencoba menggunakan hal-hal yang apa namanya kayak Mbak Vera contohkan itu tadi. Belum pernah sih. Ya kalau kayak lidah buaya pernah lah ya, kayak lidah buaya itu pernah, tapi kalau yang semacam banana life belum pernah. Ya, berarti setidaknya sudah pernah mengaplikasikan untuk ini sejenis herbal gitu ya Pak ya? Ya Untuk, paling lidah buaya Ibu. Yang kondisi-kondisi lukanya tidak terlalu besar gitu kan, biasanya kita mau trial nih hasilnya bagus enggak? Ternyata ya memang bagus. Berarti kan sudah ada evidence base-nya ya Pak ya untuk untuk penggunaan herbal dalam luka bakar itu. Oh ada. Ini ada pakar herbalnya di dalam nih, di sini nih. Iya, ada Pak Eko beliau, kebetulan. ada Pak Eko. Ya. Terima kasih Pak Yus untuk sami-sami. Terima kasih Mbak Vera. Monggo silakan yang kedua dari Mas Widodo, silakan. Bisa di-unmute. Terima kasih kesempatannya Pak Lili. Izin pengalaman saja ya. Pengalaman jadi saya pernah merawat pasien. Itu sebelumnya pasien dokter bedah plastik. Beliau dianjurkan untuk perawatan kembali kontrol ke rumah sakit itu 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu pasien ke rumah sakit dirawat sama bedah plastik. Dan perawatannya menggunakan, mohon maaf, tool. Jadi kalau saya sih saat saya buka itu pasti pasien kesakitan. Dan solusinya gimana kalau itu pasien kan tetap harus kontrol ke bedah plastik dan selama jeda 2 minggu itu yang rawat saya. Jadi 3 hari sekali itu yang rawat saya. Terus nanti setelah 2 minggu itu yang rawat bedah plastik. Jadi solusinya gimana? Saya harus melanjutkan toolnya atau alternatif sesuai yang diajarkan guru-guru di sini. Ini luka bakar atau luka yang lain? Luka bakar. Oh, luka bakar. Luka bakar. Ya. Oke, silakan Pak Yus. Ya. Terima kasih. Makasih Mas Widodo. Ini kebetulan beberapa bulan yang lalu saya itu dapat pasien kiriman Mas Edi, teman jenengan di Karyadi, Mas Edi ya. Mas Edi, Mas Widodo paham ya? Kenal ya? Mas Edi kalau nggak salah. Kebetulan Mas Edi yang merekomendasikan, orang Jepara, ya, kondisinya sama pasien dari dokter bedah plastik. Ya. Sama dengan yang terjadi, yang dipakai adalah tule. Ya, saya melihat kok tule yang dipasang gitu. Begitu kesakitannya pasien pada saat kita buka. Ini pasien-pasien bedah plastik. Waktu itu pasiennya bukan luka bakar. Ini saya coba konekkan karena kondisinya kan pasien luka bakar, ini pasien kebetulan pasien kecelakaan yang sampai telinganya hilang ini. Di wajah ini sudah dilakukan flap gitu ya. Ada juga yang operasi bedah plastik sudah dilakukan sama dokter bedah plastiknya. Nah, yang dipasang memang sama dengan yang jenengan sampaikan tadi, tule masih dipasang. Nah, waktu itu memang begini Mas, kita komunikasikan ke pasien dan saya sampaikan kalau memang sudah kami rawat, sebaiknya tidak lagi kembali ke sana. Kalau kembali ke sana pasti diperlakukan hal yang sama dan yang justru malah merusak lukanya. Ya akhirnya itu memang harus melakukan dengan pembuktian Mas Widodo. Waktu itu kami sampaikan kita tunggu setelah 3 hari. Nanti kondisi lukanya seperti apa, kalau memang ada perbaikan, monggo ambil keputusan. Nah, setelah 3 hari kita buka, kita tunjukkan nih hasilnya. Ini kondisinya membaik nih. Progresnya kita tunjukkan, ternyata pasiennya akhirnya oke, pasrah untuk lukanya akhirnya minta dirawat. Jadi kalau memang akhirnya 3 hari jangan yang ngerawat, nanti habis itu kontrol lagi ke sana, dibuka lagi, tidak akan pernah selesai itu Mas Fit. Kasihan pasiennya. Gitu loh. Karena di sana perlakuannya tidak sama dengan apa yang Mas Widodo kerjakan, beda lah. Bentar, kalau itu 2 minggu apa enggak sebetulnya sudah terjadi perbaikan mestinya? Yang mana tuh Pak? Luka bakar kan? Kalau luka bakar akut, kemudian 2 minggu harus kontrol. Sebenarnya selama 2 minggu ini kan kalau akut sebetulnya cepat perbaikannya.
Ya kalau perawatannya benar mungkin Iya, baik, maksudnya Pak. kan Ya. dirawat oleh Mas Widodo ya. Dirawat oleh Mas Widodo 3 hari sekali, 2 minggu itu kira-kira 14 hari, berarti ini sudah mengalami berapa kali perawatan? Kira-kira ya 3-4 kali perawatan, mestinya udah bagus kan? Gimana Mas Widodo? Coba Mas Widodo dibuka mic-nya. Coba sebentar. Lagi Coba Munati dibuka kayaknya, Pak. mic-nya. Nanti. Ya. Nah, Mas Widodo kan Kebetulan, ya gimana? kebetulan kasusnya ini hipergranulasi, Pak. Oh, hipergranulasi, ya, terus? Luka bakar ya? Luka bakar dia. Karena air keras. Oh, kena air keras. Nah. Sudah hipergranulasi, terus jadi kalau di rumah sakit setiap perawatan itu di saving, jadi sebetulnya ada beberapa luka, jadi luka kaki kanan dan kaki kiri. Yang kaki kanan itu alhamdulillah memang 2 minggu untuk kasus yang saya 2 minggu itu, jadi 2 minggu itu kontrol ke rumah sakit. Jadi selama 2 minggu itu 3 hari sekali saya kerjakan. Dan alhamdulillah ada perbaikan. Ya, ada perbaikan. Terus kontrol dibuka lagi dengan teknik yang tersebut. Jadi belum sembuh sempurna. Terus apa? Skin graft. Ya, pasien ya skin graft. Kalau pas kontrol, Mas Widodo ada di situ nggak atau berbeda? Nggak ada. Nah, ini sebetulnya kan jembatannya ya. Dan dokter tersebut itu memang agak susah diajak komunikasi dengan perawat. Jadi memang dilema saya ini. Memang sebetulnya bagusnya pada saat kontrol Mas Widodonya ada sehingga bisa diskusi kan. Kalau Mas Widodo perlu coba komunikasi. Pertanyaannya boleh nggak Pak Yus kalau diprovokasi supaya udahlah nggak usah kembali ke rumah sakit, kalau kita punya keyakinan itu bisa dirawat aja gitu sama kita aja. Nah pertanyaan gitu Mas Widodo ya? Ya. Itu yang saya lakukan Pak Leli. Jadi akhirnya saya provokasi, cuman memang kita butuh pembuktian ke mereka bahwasanya mereka kan kadang bertanya-tanya tenan pora kan gitu ya, benar apa enggak nih? Nah kita kasih pembuktian 3 hari ke depan, kita tunjukkan progresnya ini ternyata membaik kalau dirawat dengan benar. Nah, monggo masih mau kontrol ke sana apa enggak. Akhirnya ada 2 pasien saya yang post op skin graft dari tempatnya Mas Wid itu. Akhirnya minta dikerjain. Nah, salah satu bahan untuk memprovokasi berarti pentingnya kita data ya Pak Yus ya. Nah, artinya apa? Artinya data before after ya, before after foto-fotonya itu Mas Widodo mungkin perlu apa namanya? Perlu ngumpulin itu karena untuk pembuktian itu kan nggak cuman kita melihat, dia juga bisa melihat foto before afternya kalau memang bisa ada perbaikan dan dia merasakan memang berbeda dengan yang di rumah sakit, mungkin insya Allah dari pasiennya mudah diprovokasi. Nah, demikian juga provokasi dengan yang baik loh ini Pak Lili. Dalam? Ya Pak Lili, provokasi yang baik maksudnya. Ya, provokasi yang baik dan ya baik dikit lah ya. Baik dikit. Mungkin ini trik-triknya buat teman-teman kalau pas praktek. Yang penting adalah kan kita profesional gitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, jadi aman gitu. Aman. Menurut saya gitu Pak Widodo ya. Oke, terima kasih Mas Widodo. Dan ini terakhir pertanyaan dari Mas Ilham Fatur Rahman. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas Ilham? Dari Bandung, Pak. Oh, dari Bandung. Bandung. Ya, kumaha kabarna? Iya. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Ya. Ya. Maaf nih Pak, saya baru gabung di pertengahan nih, jadi saya kurang takutnya ini sudah ditanyakan. Apakah salep gym cream ini bisa dipakai, diaplikasikan ke luka hitam laser ya? Kan laser itu kan dibakar nih Pak. Ya. Intinya bisa buat luka hitam yang pakai laser nggak Pak Yus gitu? Yang flash cutter itu ya Mas Ilham ya?
flash Laser, cutter. laser. Ya, yang laser. Iya, betul. Istilah itu kan istilah saja Pak, laser. Ya. Mestinya kan flash cutter itu kan. Selama ini saya pakai Mas. Iya. Saya kebetulan pakai flash cutter ya. Aman kok. Iya. Cuman catatannya kalau kasus-kasus sirkum itu tolong jangan terlalu tebal itu zinknya pada saat dipasang di area jahitan. Jadi kalau terlalu tebal bisa jebol itu jahitannya. Jadi intinya tipis saja, intinya untuk melembabkan saja. Selama ini sih kami impregnated pakai kalsium alginat ya. Di samping kalau satu bisa menyerap cairan yang masih ada keluar rembes gitu, atau mungkin sekaligus kalau ada bleeding gitu kan bisa dihentikan oleh kalsium alginat. Sehingga kami pakai itu, biasanya kami impregnated pakai zinc juga gitu ya. Kami pakai, aman kok. Tapi jangan tebel-tebel ya. Kalau tebel-tebel nanti jebol jahitannya. Belum saatnya sudah jebol gitu kan, sayang. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Temu, Pak Mas Yus. Jadi kenapa luka bakar pada anak sering terjadi keloid? Luka bakar pada anak ya. Kenapa sering terjadi kayaknya keloid? kalau bicara keloid biasanya kan satu orangnya memang bakat satu ya. Tidak semua orang muncul itu. Tapi bicara perawatan luka, salah satu perawatan luka yang memang berbasis MOIS ini kan meminimalisir terbentuknya skar, Pak. Jadi walaupun tidak ada bakat keloid, kalau dirawat dengan konsep yang lama, kering gitu ya, konvensional gitu ya, itu memunculkan skar ya, muncul keloid, bisa muncul keloid. Tapi kalau kita sudah mainkan dengan MOIS, perawatan luka dengan basis MOIS gitu ya, lembab, insya Allah aman. Terkecuali pada kondisi orang-orang yang memang bakat keloid. Biasanya sembuh, selesai, muncul keloidnya. Oke. Itu Pak. Baik, luar biasa sekali ya pertanyaan-pertanyaan dan ini oke. Nah. Ya alhamdulillah teman-teman, ini rasanya sebetulnya nggak pengen berakhir. Kayaknya sampai jam 12 malam kita bisa tetap tuntaskan ini pertemuannya. Dan ini saya anggap sebagai starting point saja, insya Allah. Tiap seminggu sekali, insya Allah saya akan mengadakan. Dan insya Allah kalau masih oke, minggu depan, saya rencana akan ngajak saudara kita dari Bekasi, namanya Mas Ruby Warja. Ini suaminya dari Mbak Niken Wulan dari Bekasi. Insya Allah kalau minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol juga seperti ini. Dan terkait dengan perawatan luka dengan penyulit gangguan vaskuler. Nah, karena Pak Mas Ruby Warja ini memang saya perhatikan lebih advance di permasalahan vaskuler ya, neurovaskuler terutama. Jika nanti kita bisa bincang-bincang karena memang masalah neurovaskuler di perawatan luka termasuk penyulit ya Pak Yus ya. Penyulit yang rata-rata ya beberapa yang ada yang angkat tangan kalau nggak ngerti caranya, dan mudah-mudahan nanti Mas Ruby Warja punya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa di-share bersama-sama dengan kita di malam seperti ini di majelis Abuya Corner sambil ngopi-ngopi dan cemilan yang lebih manfaat. Oke, terima kasih sekali Mas Yus yang luar biasa malam hari ini. Ya, dan teman-teman semuanya, dan saya mohon untuk bisa kembali hadir lagi di pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih Mas Iput yang sudah mensponsori, dan teman-teman sekalian untuk distributor Metcovazin ya, salep zinc di Jawa Tengah. Bagi yang mau nyari zinc itu ada 2. Boleh hubungi Mas Iput saya kalau ada nomornya enggak ya? Atau di Facebooknya itu ada Iputsai, itu untuk distributor Jawa Tengah. Ada juga Mas Fatkullah ya, Pak Fatkul itu juga 2. Jadi silahkan hubungi beliau-beliau untuk salep zincnya, zinc Metcovazin. Di Mas Iput juga banyak sekali dressing-dressing yang lain yang bisa dimanfaatkan juga untuk perawatan luka bakar ya. Ya silahkan nanti kontak langsung dengan Mas Iput, beliau stoknya banyak sekali ya. Ya mudah-mudahan semuanya
sehat-sehat semuanya, terjaga dari pandemi ini, dan semuanya boleh dibuka dibuka mic-nya, sudah bisa saling greeting, saling memberikan salam, dan terima kasih untuk semuanya. Mengakhiri dari majelis ini, kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya, mudah-mudahan berkah. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Dadah. Snacknya monggo disambi snack. Ya, disambi snacknya. Monggo. Pak Yusro, Pak Leli, makasih. Ya, sama-sama. Masih putih mana ini? Masih pakai sok.